Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammum. Tayamum sebagai salah satu alternatif yang mewakili daripada pergantian wudhu bagi orang-orang yang terbatas kondisinya dari menggunakan atau tidak mendapatkan air. Maka kita akan belajar salah satu hukum keringanan dalam Islam, yaitu rukhsah. Karena salah satu sifat daripada Islam itu adalah meringankan, bukan memberatkan. Dalam arti bahwa salah satu tujuan syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan bagi seseorang. Maka seandainya ada keberatan di dalam hal melaksanakan syariat, maka berlaku hukum keringanan atau yang disebut dengan rukhsah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang akan kita bahas di dalam bab tayamum ini ada banyak. Yang pertama pengertiannya, yang kedua masyru'iyatuhu, dalil disyariatkannya, kemudian yang ketiga sifatnya itu berarti statusnya, kemudian yang keempat adalah kaifiyah, tata caranya, kemudian yang berikutnya asbab, kemudian faraid, syurut dan lain sebagainya. Insya Allah komplit detail kita bahas. Tetapi tentu saja tidak habis pembahasan itu hanya kita sampaikan dalam satu materi pertemuan. Maka insya Allah sekiranya nanti kita bersambung, ya kita akan cukupkan. Ngaten sih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, at-tayammumu fil lughati al-qasdu wa fis syar'i al-qasdu ila sa'idi, dalam kurung at-turab wa nahwuhu, limashil wajhi wal yaddaini biniyati istihbahatis sholah wa nahwiha. Tayamum secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Al-qasdu itu adalah meniatkan. Sedangkan secara istilah syar'i, tayamum adalah al-qasdu ila turabi, al-qasdu ila sa'idi, menuju kepada as-sa'id. As-sa'id itu apa? As-sa'id itu turab, tanah. Untuk apa menuju kepada tanah? Menuju kepada tanah limashil wajhi wal yadaini, untuk membasuh wajah dan kedua tangan, biniyatin disertai dengan niat, istibahatis sholah, membolehkan sholat. Ini kalau sampai akan segede, dan ini tentu panjenengan harus pahami, yang namanya tayamum itu tidak mensucikan. Paham ya? Tayamum tidak mensucikan sebagaimana wudhu. Hanya saja tayamum adalah istibahatis sholat, membolehkan seseorang sholat meskipun dalam kondisi tidak suci atau berhadas. Beda napa sami? Beda. Kalau
kalau tayamum itu disifati mensucikan, maka orang yang junub tidak harus mandi setelah tayamum. Paham ya? Sebagaimana kemarin kita kaji di bab junub, bagi yang tidak mampu atau tidak berkemampuan untuk bisa menggunakan air. Tetapi kalau tayamum hanya dihukumi memperbolehkan sholat, maka bagi orang yang junub dan terhalang dari bersuci dengan air, dia boleh bertayamum untuk melaksanakan sholat. Tetapi nanti setelah dia mampu atau bisa menggunakan air, dia wajib mandi. Paham Bapak Ibu? Ngoten nggih? Kemudian perbedaan yang selanjutnya, bahwa tayamum di beberapa pendapat tidak boleh digunakan untuk dua sholat. Tidak boleh satu sholat untuk satu tayamum, satu tayamum untuk satu sholat, meskipun nanti ada kemudahan diperbolehkan beberapa sholat sunnah dan satu sholat wajib. Itu nanti kita bahas di dalam bab sifatnya. Maka Bapak Ibu, niat seseorang menentukan di dalam amal, sebagaimana kemarin juga kita sampaikan di bab mandi janabat. Bedanya mandi janabat dan mandi basah semua itu terletak pada niat. Ketika seseorang meniatkan mandi janabat, itu dianggap suci. Tetapi ketika seseorang mandi hanya berniat dalam kondisi bersih-bersih, maka dia tidak dikatakan suci. Ketika orang mandi janabat untuk junub, mewakili mandi Jumat, tetapi ketika mandi Jumat tidak mewakili mandi junub. Kenapa? Karena penentunya ada pada niat, membedakan mana yang mandi untuk kebersihan, mana yang mandi untuk bersuci, mana yang mandi untuk wajib, mana yang wajib mandi untuk sunnah. Itu fungsi daripada niat. Maka ketika kula panjenengan tayamum, yang menentukan juga adalah niat. Sehingga yang dikatakan tayamum adalah niat seseorang untuk mengambil tanah guna mencuci wajah dan tangan. Untuk apa niatnya? Istibahatis sholah. Catat, napa niate? Istibahatis sholah. Bukan untuk toharoh, tapi untuk istibahatis sholah. Untuk memperbolehkan seseorang supaya bisa sholat. Jadi nek mboten diterangke ngoten nggih mboten napa-napa nggih, padha wae nggih. Prakteknya sama nggih. Tetapi kan karena ranah kita adalah ranah ilmu, harus kita terangkan bahwa tayamum itu tidak mensucikan, hanya memperbolehkan seseorang untuk sholat. Sehingga apa? Sehingga ketika datang air, maka tayamum secara otomatis menjadi batal. Nembe sholat Allahu Akbar, kan kurang sak rakaat salam, udan batal sholatnya, mengulang wudhu. Kenapa? Karena telah datang air. Itu kondisinya demikian. Nah, kok bisa begitu? Karena tadi sifat daripada tayamum adalah membolehkan sholat, tidak mensucikan. Paham ya Bapak Ibu ya? Selajengipun wa huwa masyru'un, dan tayamum disyariatkan liqaulihi ta'ala fi ayatil wudhu, sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang menerangkan tentang berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dihafalkan. Nek mboten apal ayate yo apal nomere. Surat Al-Maidah ayat 6. Pinten? Surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Lengkapnya pripun?
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum sampai akhir. Perintah tayamum atau syariat, dalil daripada syariat tayamum bergandengan dengan syariat berwudu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Itu ayatnya, falam tajidu, dan kalian tidak mendapatkan ma'an air, fatayammamu, maka tayamumlah so'idan thayyiban, so'idan itu turab, thayyiban yang baik, famsahu, maka usaplah, biwujuhikum, wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, minhu, dari turab itu. Wa fi hadisi Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa tarbatuha tahuran, dijadikan kepada kami setiap bumi, kulluha semuanya, masjidan tempat untuk sujud, wa turbatuhu, dan turabnya dan tanahnya, tahuran suci. Mulane masjid yang pun ditulisi batas suci, paham nggih? Jadi masjid yang pun ditulis batas suci. Lah kenapa? Ju'ilat lanal arda kulluha masjidan wa turabuha tahuron, dan tanahnya suci. Pojok niku sing ten ngisor plesteran ya suci, teng ten dhuwur keramik ya suci, sing metu saking plesteran lemah ya suci, wadah sendale ya suci, kabeh ndak ada batas suci. Ngeten. Lha ben dong lepas sendal ning kono ya tulise batas sendal. Ngoten. Nek ra iso ya batas masjid atau napa mawon lah, sing penting mboten batas suci. Nek batas suci kok koyoke menajiskan bumi, sedangkan bumi itu dijadikan sebagai masjidan wa tahuran. Ngoten. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Wa hadisu Jabir al-muttafaq alaihi, u'titu khamsan lam yu'tihunna ahadun qabli. Kanjeng Nabi mengatakan, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. 5 keistimewaan Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masyirata sahrin. Aku ditolong, nusirtu, aku ditolong, birru'bi, dengan rasa was-was, masyirata sahrin, sepanjang perjalanan 1 bulan. Jalan 1 bulan itu kira-kira 1.500 kilo. Nggih, leres. Kita ngoten mboten? Mboten ate ngukur. Mboten ate ngukur. Jalan kaki, mboten jalan kendaraan. Jalan kaki 1 bulan niku ya kira-kira 1.500 kilometer. Mangke jenengan tanglet sing sering jalan. Dan Nabi Muhammad di dalam berperang itu Allah memasukkan rasa takut kepada musuhnya terhadap kekuatan Nabi Muhammad dengan jarak 1 bulan perjalanan. Paham nggih? Jadi ketika Nabi Muhammad bertemu musuh, itu musuhnya sudah takut duluan. Kenapa? Karena Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh Nabi. Sehingga yang dikhawatirkan dari Nabi Muhammad pada umatnya akhir zaman adalah ketika rasa takut itu dicabut. Nggih, matur suwun. Leres. Nah, nggih kula baleni. Sehingga kekhawatiran dari Nabi Muhammad kepada umatnya akhir zaman ketika umat Islam tidak ditakuti oleh musuh, atau di dalam hati musuh itu sudah tidak ada rasa takut. Nyambung mboten? Mboten. Niki jane mboten materi fikih, tapi ya rada ngaji sithik. Ngoten pun niku mawon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salajengipun yang kedua,
Wa ju'ilat liyal arda tahuran wa masjidan, dan dijadikan untukku bumi ini masjidan wa tahuran, masjidan sebagai tempat sujud, tahuran sebagai alat bersuci. Nah, ini jenengan bedakan antara tuhur dan tohur. Tuhur dan tohur, bacanya jangan keliru. Kalau tuhur itu pekerjaan, kalau tohur itu alat. Kalau wudu itu pekerjaan, kalau wudu itu air. Kalau jenengan membaca hadis kok pakai bahasa al-wadu'u, itu artinya adalah air. Beda ya. Kalau wudu'un adalah perbuatan, maka dijadikan tohuran itu alat bersuci. Maka bumi dijadikan oleh Allah tempat yang suci, dan tanahnya digunakan sebagai alat bersuci. Itu keistimewaan Nabi Muhammad nomor 2. Nomor 3, fa ayyuma rajulin adrokat husolata falyusolli, maka siapapun seseorang yang mendapatkan solat maka dia hendaknya solat. Ala kulli halin, atas setiap kondisi. Wa illam yajid masjidan walamaan, meskipun tidak mendapatkan masjid dan juga tidak ada air. Berbeda dengan umat Nabi terdahulu, kalau wudhu harus menggunakan air kalau bersuci, kalau sholat harus di tempat khusus, masjid. Kan ngoten nggih. Ya, dulu sih ketoke jenenge mboten masjid, jenenge mihrab. Kan ngoten jenenge mihrab. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Sama Maryam juga yusolli fil mihrab. Kan ngoten. Nek saiki disebut masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fungsinya nopo fungsinya? Fungsinya niku setiap orang yang mendapatkan waktu sholat dan dia hendak sholat, maka sholatlah dimanapun engkau berada, tidak harus di masjid, boleh di tanah lapang. Dan ketika hendak bersuci tidak harus menggunakan air. Ketika dia tidak mendapatkan air, dia bisa bersuci dengan tanah atau debu. Secara geografis syariat itu turun di tanah tandus yang tidak mengandung air. Berbeda dengan kita keblasuk ten pundi mawon banyu kata, saking katai lengganan banjir. Kan ngoten nggih. Jadi penak di Indonesia niku kathah banyune. Untuk sholat saja kita tidak bingung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa tahuran ay mutahhiratun tustabahu bihas sholah, yang dikatakan suci adalah alat untuk mensucikan seseorang, yang diperbolehkan orang untuk melaksanakan sholat. Wa ala jawazit tayammumi bijami'i ajza'il ardi, dan diperbolehkan tayamum dengan bagian setiap bumi. Kalau baleni, diperbolehkan tayamum dengan setiap bagian bumi yang bersumber dari tanah, debu. Makanya debune mboten kena debu sintetis, paham nggih? Debu buatan dari bahan yang dari bahan yang steril atau bahan yang bersih, mboten. Debu yang digunakan adalah debu yang bersumber dari bahan tanah, pasir, semen, watu, lemah dan lain sebagainya. Pokoknya semua sumber tohuron untuk tayamum adalah bersumber dari tanah, bagian daripada bumi. Wa ala anna tayammuma min khosaisil ummatil islamiyah, dan sesungguhnya tayamum adalah kekhususan keistimewaan umat Islam,
yang tidak diberikan oleh Nabi pada umat terdahulu. Umat terdahulu rodok ribet, rodok angel, mergone napa? Mergone umat biyen zaman-zaman ngeyelan. Saking ngeyele syariate dibuat sulit. Ngertos? Nggih. Al-Baqarah nika. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dadak takon kan ngoten niki mahi, dadak takon malaunuha, kangelan. Sebenarnya ketika ambil satu ekor sapi disembelih rampung masalah. Kan itu nggih. Maka terkadang bertanya itu baik, terkadang bertanya itu tidak baik. Ngaten Bapak Ibu. Ngaten. Nyambung nggih Bapak Ibu. Niki hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka pensyariatan tayamum diambil dari dua dalil. Yang pertama dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kemudian yang kedua diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang keistimewaan umat Islam, yaitu pada topik ju'ilat liyal arda tahuran wa masjidan. Rampung, selesai. Bon, paham Bapak Ibu nggih? Dalile perlu dihafal mboten? Mboten. Nah, mboten perlu dihafal nggih, Bon. Pokoke jenengan eling-eling dalilnya ada dua yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 6, yang kedua hadis Nabi yang berbicara tentang keistimewaan umat Islam. Ada 5 perkara, dalam hadis lain ada 7 yang intinya sama-sama membolehkan seseorang untuk sujud di setiap bagian bumi dan bersuci dengan setiap bagian bumi. Ngoten Bapak Ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah, bon tambung. Salajengipun sifat tayamum. Tadi sudah sedikit kita singgung sifat daripada tayamum, karakter kepribadian daripada tayamum. Annat tayammuma yanubu anil wudu'i, sesungguhnya tayamum menggantikan wudu. Kula baleni, sesungguhnya tayamum menggantikan wudu. Wa anil ghusli minal janabati wal haidhi wan nifasi, juga menggantikan mandi janabat dari haid, nifas dan junub. Artinya tayamum bisa digunakan untuk napa? Bukan mensucikan, menggantikan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, niku. Wa yurakhasu fil jima'i ma'az zauji li adamil ma'i, dan diperbolehkan bagi seseorang yang junub karena jima bersama istri li adamil ma'i, karena tidak adanya air. Mahma tolal amadi, meskipun waktu berlalu panjang, junub tidak dapat air, tayamum. Sholat subuh ditunggu sampai zuhur tidak ada air, tayamum. Sholat sampai asar, tayamum lagi. Sampai maghrib, tayamum lagi. Sampai isya, tayamum lagi. Sampai jima lagi, tayamum meneh. Tolal amadu. Masih diperbolehkan tayamum untuk setiap toharoh selama tidak mendapatkan air. Dan ketika nanti ada air, tayamum itu batal, kemudian dia wajib mandi karena sifatnya tadi yanubu, mewakili. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lima rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wal Asrami an Abi Dzarrin qala ijtawaitul madinata fa amara li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ibli fa kuntu fiha
Fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu halaka Abu Dzarrin qala ma haluka qala kuntu ata'arradu lil janabati wa laisa qurbi ma'un faqala innas sa'ida tahurun liman lam yajidil ma'a asyra sinina. Abu Dzar nggih, Abu Dzar datang ke Madinah untuk hijrah. Sekedap Abu Dzar ijtawa itu istawahtuhuma walam tuwafiqa tab'i. Intinya ngeten mawon, kita ambil intinya. Abu Dzar itu sedang junub dan tidak mendapatkan air. Sibuk napa? Sibuk merawat untanya Nabi. Faqala maka Nabi mengatakan innas sa'ida sesungguhnya bumi, innas sa'ida sesungguhnya bumi tahurun suci, alat untuk bersuci. Liman lam yajidil ma bagi orang yang tidak mendapatkan air. Asyra sinina 10 tahun. Bayangkan 10 tahun. Lah mosok 10 tahun bisa hidup tanpa air. Air yang ada adalah air untuk minum. Ngoten Bapak Ibu. Kalau panjenengan dalam perjalanan yang sangat rumit sehingga tidak mendapatkan air kecuali air minum, maka pertahankan air itu untuk minum bukan untuk wudu. Kok ngoten? Karena minum tidak bisa diwakilkan dengan tanah. Kenapa betul Bapak Ibu? Minum tidak bisa diwakilkan dengan debu atau tanah, sedangkan wudhu masih bisa diwakilkan. Niku faktor guyone. Nek faktor asli ini pun faktor aslinya mementingkan kepentingan nyawa lebih diutamakan bagi seseorang daripada mendahulukan kepentingan agama. Jadi hifdzun nafas itu lebih diutamakan daripada hifdzud din dalam perkara seperti ini. Maka air yang ada ketika hanya cukup digunakan untuk minum, untuk keperluan menyambung hidup, maka tidak diperkenankan untuk dipakai untuk wudhu, kecuali ada kemungkinan airnya datang dalam waktu dekat. Ini baru diperbolehkan. Ngeten. Maka hadirin rahimakumullah, batasnya berapa? Dalam hadis batasnya 10 tahun. Tapi kami tidak berani menyimpulkan apakah memang demikian. Jadi ungkapan 10 tahun itu digunakan untuk apa? Untuk memotivasi, istilahnya untuk memberikan berlebih-lebihan atau apa, yang jelas di sini tidak disimpulkan. Diperbolehkan tayamum 10 tahun. Nah, niku demikian. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bon niku adalah sifat daripada tayamum. Paham Bapak Ibu nggih? Napa sifatnya? Yanubu anil wudu'i, menggantikan wudu di dalam napa? Di dalam memperbolehkan sholat. Tapi perlu diingat, orang yang tayamum belum suci. Catat niku, orang yang tayamum belum suci. Sehingga napa? Sehingga nanti ketika datang air dia wajib bersuci. Dan hadirin hadirat rahimakumullah. Wa kaifiyatuhu, tata cara pelaksanaan tayamum. Nah niki kalau yang di atas tadi belum rumit karena belum ada ikhtilaf. Mengisor rumit, lah kok rumit? Ikhtilaf. Kok ngoten? Kebiasaan umat Islam khususnya alim ulama niku ikhtilaf. Lah kok ngoten ikhtilaf? Dalil dalalah atau dalil istidlal. Napa istidlal niku? Istimbatul hukum minat dalil. Kesimpulan hukum yang diambil dari dalil.
karena yang kita kaji adalah hukum, dan hukum itu adalah produk istimbat yang diproduksi oleh akal, maka likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala pasti ada pendapatnya. Maka di dalam perkara fikih, perbedaan pendapat itu suatu kelaziman yang tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu dipertentangkan selama pendapatnya muktabar. Kenapa pendapat muktabar itu diambil dengan dalalah yang sahih, mboten asal berpendapat. Ngoten, nyambung Bapak Ibu nggih? Nah, niki persiapan untuk mengingat-ingat perkara ikhtilaf. Darbatani bil yadaini ala turabi awil ghabari au kulli ma huwa min jinsil ardi kal hijri war rimali wal jissi. Dua tepukan, dua pukulan, bil yadi dengan tangan, ala turabi di atas tanah, awil ghabari atau debu, au kullu ma huwa min jinsil ardi atau setiap apa-apa yang bersumber dari bumi, kal hijari seperti batu, warimali dan pasir. Ya, dua tepukan, jenengan catat dua kali menepuk ke bumi atau ke debu atau ke sesuatu yang bersumber dari bumi. Nah, niki atau sesuatu yang berkemungkinan ada debu, karena bahasanya debu. Nah, jenengan ya boten kemudian tentangan kudu enten debune, misalnya lumpur ngoten napa terus diusek-useke mboten, pokoknya sesuatu yang berkemungkinan di sana ada debu. Sebagaimana firman Allah, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah sha'idan dari sha'id. Yang disebut sha'id adalah wajhul ardi, permukaan bumi, turaban kana aw ghairihi, baik tanah maupun yang lain, permukaan bumi, bebatuan. Tanah langsung boleh, kalau permukaan bumi itu pasir berarti pasir, kalau permukaan bumi itu batu berarti batu, pokoknya sesuatu yang bersumber dari bumi, tidak boleh selain dari bumi. Contohnya apa? Tepung gandum boten kena, podo-podo debu, tapi dari tepung, oh tidak boleh. Kenapa? Karena tepung bukan bagian dari bumi. Ngoten sih, Bapak Ibu nggih, paham? Nah niki. Jadi hadirin rahimakumullah, summa yamsahu bidzarbatil ula wajhahu, dengan satu tepukan bumi dia mengusap wajahnya. Satu tepukan bumi digunakan untuk mengusap wajah, sret, sempurna, sret. Jenengan ampun komentari, lu kok ora ono lemahe? Mboten, ya memang tidak harus ada tanahnya di wajah niku. Cukup bekas daripada tepukan bumi, dan di sini tidak dikatakan kudu ada tanahnya, mboten. Tepuk ya tidak ada apa-apanya, usap kok ora krasa, mboten krasa. Nek pengen krasa wudu seger. Bapak Ibu niku. Wa dzarbatu tsaniyah, dan pukulan yang kedua, yadaihi ilal mirfaqaini, tangan sampai siku. Catat, tangan sampai siku. Jenengan pun rada batin, lho kok beda, biasanya sampai pergelangan tangan, lha kok sampai siku. Sekali lagi, kesimpulan daripada pendapat yang membuat nanti kita kaji secara detail, teman-teman. Hadirin rahimakumullah, wa ila qau'aini fi madhabil malikiyah wal hanabilah, dan sampai pergelangan menurut madhab maliki dan hambali. Maliki dan hambali sampai pergelangan, sedangkan yang lain sampai siku untuk membasuh
tangan. Amma minal kau'aini ilal mirfaqaini fasunnatun. Sedangkan dari pergelangan sampai siku hukumnya sunnah. Nah, disimpulkan Maliki dan Hambali wajibnya telapak ujung jari sampai pergelangan, sedangkan yang lain dikeataskan sunnah. Nah, tetapi pendapat di atas diwajibkan sampai siku. Niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Li hadisi Ibnu Umarin at-tayammumu dzarbatani. Tayamum itu dua pukulan. Dzarbatun lil wajhi, satu pukulan untuk wajah, wa dzarbatun lil yadaini, dan satu pukulan untuk kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Wa hadisu Umar summa daraba biyadaihil arda darbatan wahidatan summa shimala alal yamini wa dhahara kaffaihi wa wajhahu. Summa kemudian daraba beliau memukul biyadaihi dengan kedua tangannya al arda pada bumi, darbatan wahidatan satu pukulan. Summa masyahas shimala kemudian mengusap yang tangan alal yamini atas yang kiri. Kewalik, mengusap yang kiri atas yang kanan, wa dhahiru kaffaihi wa wajhihi, dan punggung telapak tangan dan wajah. Nek diurut-urutke ya ngoten. Nek diurutke hadis Umar niki malah tangan dulu. Wa daraba bi yadaihil arda darbatan summa masaha shimala alal yamini. Ngeten. Terus setelah itu wa dhahira kaffaihi. Wa dhahira kaffaihi wa wajhahu, dan wajahnya. Berarti tangan dulu baru wajah. Sing dhuwur wajah dulu baru tangan. Beda-beda mboten? Beda-beda. Beda-beda niku nek cara niki perbedaannya itu dari cara napa? Dari cara bercerita. Jadi dari cara cerita sahabat yang kemudian cerita itu kita simpulkan, oh kok koyok ngene. Nabi mengamalkannya mungkin satu, tapi sing nyeritake beda karena beda sing cerita, beda orangnya, beda kesimpulannya. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampun paham nggih? Selanjutipun wala yasihut tayammum ingdal jumhuri illa ba'da dukhulil waqti, dan tidak diperbolehkan tayamum menurut jumhur kecuali setelah masuk waktu. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu boleh dijagani sebelum masuk waktu, sekalian mandi, sekalian wudhu. Nanti maghrib langsung sholat boleh kalau dia wudhu. Tapi kalau tayamum dia tidak boleh. Syarat daripada tayamum adalah sudah masuk waktu sholat baru boleh tayamum. Itu pun nanti ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus setelah mencari air. Mencari air, golek banyu. Sudah tahu tidak ada air, dia nyari dulu. Baru kalau tidak dapat dia baru boleh tayamum. Niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah, idza kumtum ila shalah wa hadisul mutaqaddimi fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli wa ajazal hanafiyatu at-tayammum qoblal waqti kal wudu'i. Sedangkan Hanafi memperbolehkan tayamum sebelum masuk waktu sholat. Kalau jumhur boleh tayamum, tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu sholat. Sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan seseorang untuk bertayamum sebelum
salat sebagaimana wudu. Nah, niki berbeda pendapat, biasa, wajar, mboten jadi persoalan. Selama apa? Selama yang berpendapat adalah imam madhab. Nek sing berpendapat kula jenengan rasa melu kok ngoten, karena saya bukan orang yang punya kapasitas untuk bisa berpendapat. Karena kemarin konsep kita jelas, hanya bermodalkan tahu hadisnya, tahu Al-Qur'annya, kita belum berhak menyimpulkan. Kenapa? Karena kita belum punya syarat rukun seorang mujtahid untuk bisa menyimpulkan. Kok ngoten? Untuk kehati-hatian kita, jangan sampai kita keliru. Paham ya? Maka kajian kita setiap kali ada persoalan selalu kita sandarkan kepada pendapat ulama. Maka kita sampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam bab ini. Sebagaimana dijelaskan tadi, jumhur tidak memperbolehkan tayamum sebelum masuk waktu, sedangkan Hanafi memperbolehkan sebagaimana berwudu. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bon, selesai nyambung ya. Kula baleni, kula simpulkan. 2 kali tepukan. Pertama untuk wajah, yang kedua untuk tangan. Dalam tangan ada 2 pendapat. Yang pertama sampai siku, yang kedua wajibnya sampai pergelangan, sunnahnya sampai siku. Itu demikian. Udah nggih? Bon, sing penting jenengan catat mawon, tayamum 2 kali tepukan. Dek, wajah, plek, tangan. Bon, jenengan ampun golek krasane, kok ora krasa, kudune kan ana kasar-kasare sithik pasire, mboten. Nggih. Kenapa? Karena kita tidak berpatokan pada tanahnya. Jadi mboten terus jenengan raup pasir, mboten raup pasir, tapi bekas tepukan daripada pasir. Kok ngoten? Karena lafadznya adalah masaha, bukan ghosala. Tasekimutan mboten istilah masaha sama ghosala. Kalau ghosala itu iradul ma, langsung air kena kulit, tetapi kalau masaha itu basahan yang terkena kulit. Paham nggih? Karena tayamum pakainya masaha, maka bukan berarti pasir jenengan keruk terus diusapke wajah, tapi kan ngeten nggih, tangan yang terkena tanah yang diusapkan ke tangan, karena lafadznya pakai masaha bukan pakai ghosala. Paham nggih? Nyambung nggih? Niku ngoten. Bon, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ada pertanyaan mboten? Kok ketoke bape mun kata. Monggo silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang tanah maupun ibu. Menurut saya, apakah ada tanah atau ibu yang dilarang untuk saya? Karena mungkin tempatnya atau apanya. Kemudian yang satu lagi, ketika kita menempuh tanah itu, apakah perlu ditiup atau diberikan atau langsung? Kriteria tanah yang tidak diperbolehkan. Yang pertama tadi sudah kami contohkan, tidak boleh bertayamum tidak dari bagian bumi, tepung, gandum, dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh digunakan untuk tayamum adalah tanah yang bercampur dengan kotoran, khususnya adalah kotoran yang kering. Pasir ten ngajeng omah nggo telek kucing. Niki sing diwis-diwis. Lah niku sing mboten kena. Tapi yo ketoke kok
tasih kathah bumi lain kok dadak golek sing lha niku wau. Atau kotoran kucing atau kotoran hewan yang sudah mengering. Kemudian karena kering dia lapuk, karena lapuk dia menjadi debu, bercampur dengan debu. Lah debu seperti itu yang tidak diperbolehkan untuk tayamum. Maka kalau kita tayamum hindari debu-debu yang berpotensi ada najisnya. Ngoten nggih? Pun, rambut. Nggih. Nomor kali, apakah harus ditiup? Kalau kita rasa terlalu banyak pasir atau debu yang menempel, ya ditiup mboten napa-napa. Kalau tidak dirasa banyak, ya mboten masalah. Meskipun terlalu banyak yang nempel, tidak kita tiup, ya mboten masalah juga. Kenapa? Karena meniupnya itu hanya perkara pilihan. Oh, kok pilihan sih? Teknis, perkara teknis. Ya, soal nepuknya nggih teknis mawon. Pak nepuki tangan madhep ngulon, mak madhep ngeten. Sing penting mboten ngeten. Nek mengisor ngeten ya ora pas kan ngeten. Ngeten sih. Jadi itu teknis saja. Bon, monggo. Bon? Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kami menggunakan biasanya dan kebanyakan ini kan rumah sakit menampungkan banyak orang sakit. Nggih. Dia tahu persis. Jadi artinya kira-kira itu orang sakit mau bertayamum atau tidak itu kan tahu ini sakit berapa sih. Kalau di kamar itu ya sudah biasa. Tapi kalau di rumah sakit itu sudah dibutuhkan lah dengan dan Oke. Berarti pertanyaannya pada bimroh ngeten. Ngeten. Jadi nanti bagian bimroh itu yang menentukan, ya jadi dikaji juga mana yang layak tayamum dan yang mana yang masih wajib wudhu. Jadi tidak semua orang sakit harus tayamum atau bisa tayamum. Kriterianya apa? Kemarin sudah kita kaji. Kriteria sakit yang diperbolehkan tayamum adalah sakit yang ketika menyentuh air bertambah sakit. Luka di bagian wudhu. Kalau yang luka di punggung kan mboten enten hubungan ini kok. Nah, maka dia tayamum. Dia wudhu. Lah wudhunya beberapa cara. Ada wudhu dengan air secara langsung pakai keran, ada wudhu dengan embun atau dengan handuk yang dibasahi boleh. Pokoknya pakai air. Kriterianya beda-beda. Ngoten sih, Bon? Nggih, tersuwun. Nggih. Waalaikumsalam. Menurut Ustaz, Nggih. pengalaman haji dan umroh yang naik pesawat, Nggih. dan itu sama ada dalam 1-2 orang, tapi kan satu pesawat itu sampai 400. Nggih, Lur. Kalau pesan, Nggih. karena saya lihat di semua jemaah itu ada yang tayamum, ada yang tidak mau tayamum. Biasanya memang ayat yang berbunyi belas ribu maam pada yang manusia dari Nggih. karena itu mereka tetap menggunakan air, walaupun air itu dipakai dia membawa juga, karena kalau bersama tidak mungkin ada apa dia membawa ini Air. aqua, tapi dia teteskan di tangannya dan seterusnya, dan dia tahu bahwa kewajiban itu kan hanya ada 4 anggota itu, kan? Tidak harus semuanya harus penuh dan sebagainya. Dan di saya, namun juga seperti itu. Karena itu kalau Ustaz apa yang kita menggunakan air jadi kan pasirnya juga jadi 4 anggota itu
Nggih. Nggih, terus. Kalau niku pembimbingnya saya tak kon wudu. Karena ketika saya di pesawat dalam perjalanan pulang umroh atau berangkat, itu juga saya pakai madhab yang wudu dengan air minimalis cukup 1 gelas. Kenapa demikian? Karena posisi di dalam pesawat pun ada air. Sedangkan syarat untuk boleh tayamum tadi tidak mendapatkan air. Sedangkan dalam pesawat kan kita banyak air. Kalaupun nanti kita ragu kesuciannya, kita bisa identifikasi warna, rasa, dan bau. Dan air minum yang diminum di pesawat itu rasanya air, warnanya air, baunya air, tidak bercampur dengan yang lain. Maka kula rasa pendapat yang paling pas dalam kondisi di pesawat itu adalah wudu, tidak tayamum. Mboten? Pun tambah. Terus. Nggih. Sanesipun wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terkait dengan ya. Nggih. Untuk tayamum ini di halaman 111. Nggih. Ini tadi pada khususnya di bagian footnote. Tadi yang kita mengatakan untuk tayamum itu 2 pekan dengan usaha pertama untuk wajah, yang kedua adalah untuk tangan sampai siku-siku. Nah, kalau dilihat dari hadisnya, hadis pertama itu adalah hadis dari Umar. Di sana bahwa yang itu 2 pekan untuk wajah dan pekan untuk kedua sampai sampai siku-siku. Cuma di situ ada footnote. Di situ dibawakan belajar resmi, tapi itu mau hanya pakai hukuman sampai di hukuman. Hadisnya hadis mauquf. Nah, yang diperlukan adalah hadis yang kedua, yaitu dari hadis Umar, yaitu hanya 1 pekan, yang itu justru 1 pekan itu untuk waktu air. Nah, apakah ini tidak kemudian menjadi akan menjadi sesuatu yang mewajibkan bahwa yang wajib itu adalah yang 1 pekan. Karena yang 2 pekan itu ternyata apa jauh berikut ini justru mauquf hanya sampai hitungan. Sementara yang 1 pekan itu justru sahih dan lafaznya adalah dari Muslim. Nggih. Oh ngoten nggih. Sekedap nggih. Ngeten. Hadis ini disahihkan oleh a'immah, ngoten nggih. Waqafahu ala Ibnu Umar. Yang hadis ini berhenti di Ibnu Umar. Ngoten nggih. Artinya hadis ini adalah hadis dalam bentuk cerita. Ngoten nggih. Jadi hadis yang tidak diucapkan Nabi kemudian didengarkan sahabat lalu dilanjutkan ke berikutnya. Hadis ini berbentuk cerita dari cerita sahabat yang diceritakan dari cerita sahabat yang menceritakan tentang perbuatan Nabi. Maka dalam perkara hadis namanya hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah bukan qauliyah. Kan ngeten. Lah, ini wukufnya di Ibnu Umar. Lah, Ibnu Umar itu adalah sahabat yang langsung nyambung dengan Nabi. Sehingga berkemungkinan hadis ini sahih, sehingga disahihkan oleh a'immah. Kecuali wukufnya berada di tabi'in. Yang tabi'in tidak mungkin melihat Nabi, sehingga tidak mungkin a'immah mensahihkan. Ngoten nggih? Mbon nyambung? Dereng. Iya, cuma kan yang menjadi agak membingungkan itu apakah tidak kemudian yang hadis kedua, yaitu dari Umar yang di sana jelas Umar atau naik, alatnya adalah dari Muslim, itu apakah tidak sebaiknya dibuatkan? Karena itu kontradiktif. Antara pekan itu disebutkan
walaupun biaya aku kalau keluarga yang disebutkan yang jelas kalau keluarga hanya satu. Nggih. Ini berbeda dengan redaksi hadis sebelumnya. Riwayat Ibnu Umar itu ternyata mauquf, tidak marfu. Mauqufnya niku di Ibnu Umar. Kalau mauqufnya di Ibnu Umar, artinya hadis ini hadisnya adalah fi'liyah, mboten qauliyah. Artinya Ibnu Umar menyaksikan Nabi melaksanakan itu. Nah, mauquf seperti ini tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena Ibnu Umar berkemungkinan melihat Nabi, sehingga a'immah berani mensahihkan hadis itu. Ngoten nggih? Pun. Artinya panjenengan ampun terpaku sama wukufnya di Ibnu Umar, tapi sahhahahu, disahihkan oleh a'immah, dan a'immah tidak mungkin mensahihkan hadis yang mauquf. Ngoten. Nah, artinya hadis pertama dan hadis kedua derajatnya sama-sama sahih. Ngoten. Nah, kecuali mauqufnya nanti di tingkat tabi'in. Oh, hadis ini mauquf, mauqufnya di mana? Di tabi'in. Nah, baru masalah. Kenapa? Karena tabi'in tidak mungkin melihat Nabi. Ngoten. Nah, tetapi yang menjadi acuan kita bukan terletak pada hadisnya, karena sekali lagi di dalam mengkaji fikih patokan kita adalah pendapat ulama, bukan pendapat hadis maupun pendapat Quran. Kenapa? Lah kalau kita berpacu pada pendapat hadis dan pendapat Quran, hafalan hadis kita minim. Contoh tadi panjenengan berargumentasi, kenapa kita tidak mensahihkan pendapat yang kedua yang cuma satu tepukan? Kenapa kita memilih pendapat yang kedua dua tepukan? Mungkin ada hadis lain yang mengatakan dua tepukan tapi tidak dimasukkan di sini. Ngoten nggih? Nyambung nggih? Lah sehingga karena hafalan hadis kita minim, seyogyanya kita langsung menuju pada keterangan yang ditulis dalam kitab ini, yaitu dua pendapat, dua tepukan sama satu tepukan. Ngoten. Pun ngoten? Nggih, nyambung. Sanesipun Bapak Ibu? Cekap? Tidak ada nggih? Nggih, kalau tidak ada tambah satu poin. Mayubahu bihi, apa-apa yang diperbolehkan dengan tayamum. Yusolli al-mutayammimu ingdal hanafi bit tayamumil wahidi masya'a minal faraid. Orang yang tayamum menurut Hanafi diperbolehkan sholat masya'a, terserah dia, minal faraid, dari faraid, dalam kurung aksar, lebih banyak. Jadi tadi kami sampaikan satu sholat, satu tayamum untuk satu sholat. Itu pendapat siapa? Nanti ada. Pendapat pertama, pendapat Hanafi, satu tayamum boleh untuk sholat berkali-kali. Kenapa? Karena beliau menganggap orang tayamum itu li'annahu tuhurun, hala adamil ma', dia adalah suci ketika tidak ada air. Kalau ada air kesuciannya batal. Kalau tadi kami sampaikan tayamum tidak mensucikan, tetapi kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tayamum mensucikan. Sedangkan menurut Hambali, yusolli bit tayammumil wahidi ma yusolli fil waqti. Sedangkan Imam Hambali mengatakan satu tayamum boleh untuk beberapa kali sholat, syaratnya satu waktu. Contoh apa? Contoh sholat jamak. Berarti kalau orang jamak dengan tayamum tidak perlu tayamum lagi karena satu waktu. Itu. Kemudian yang berikutnya, wa dhahabal malikiyatu wasyafi'iyatu ila annahu la yusalli bitayammumin wahidin illa fardhon wahidan wa ma syaa minan nawafil. Sedangkan yang lain mengatakan tidak boleh satu tayamum untuk sholat lebih dari satu sholat, wa ma syaa minan nawafil, dan beberapa sholat sunnah.
Kalau panjenengan sholat isya dengan tayamum boleh qobliyah, boleh ba'diyah. Niku, lah tinggal nanti panjenengan ikut yang mana. Liqaulihi Ibnu Abbasin fi ma rawahu Daruqutni bisanadin dhaifin minas sunnati alla yusalli rajulu bitayamumi illa sholatan wahidan. Termasuk dari sunnah Nabi, tidaklah seseorang sholat dengan tayamum satu. Summa yatayammamu li sholatin ukhra, kalau ingin sholat lagi dia tayamum lagi. Itu dari sunnah. Tetapi apa? Bisanadin dhaifin, sanadnya dhaif, hadisnya dhaif. Tapi kok ngeyel masih dipakai, yo sak karepe sing nganggo. Lah kenapa? Karena dhaif niku beda-beda. Tidak hanya perbedaan pendapat pada perkara dhaif itu bisa dijadikan dalil atau tidak, tapi kedhaifan hadis pun yo berbeda pendapat. Paham nggih? Jadi ulama niku mendhaifkan hadis yo beda-beda. Enten sing menurut ini sahih, menurut ini dhaif. Ngoten mawon. Ya, ngoten nah, angel. Pokoke nek ngaji ikhtilaf niku angel ra karuan. Sing penting napa? Sing penting ketika yang kita pakai adalah 4 madhab yang muktabar, insyaallah para ulama menjamin bahwa itu adalah madhab yang benar. Meskipun terkadang dari 4 madhab itu ada yang menggunakan hadis dhaif. Kesimpulannya Bapak Ibu, panjenengan pilih yang mana? Satu tayamum boleh sholat berkali-kali, satu tayamum hanya untuk satu waktu beberapa kali sholat, atau satu tayamum untuk satu sholat dan beberapa kali sholat sunnah. Yang jelas tadi tayamum adalah bersuci dalam kondisi tidak mendapatkan air. Pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian waktu yang membatasi pertemuan kita sampai pada apa-apa yang diperbolehkan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masih melanjutkan dengan bab yang sama, yaitu bab tayamum. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Monggo. Bon? Sebelah mereka dan pertanyaan mboten? Mboten. Bila boten, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.